Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmindra Priswari dari Pariwisata Syariah 2A. Dan sebelumnya yang terhormat Ibu Uswatun Nafiah selaku dosen mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai identifikasi potensi dan permasalahan daya dukung lingkungan berdasarkan aspek daya dukung fisik, daya dukung ekologis, dan daya dukung sosial pada Pantai Baron di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Daya dukung lingkungan pada kegiatan wisata bahari didefinisikan sebagai jumlah maksimum orang yang dapat memanfaatkan suatu area tanpa menyebabkan perubahan lingkungan fisik dan kualitas pengalaman dari berkreasi tetap terjaga. Dalam lingkup kepariwisataan nasional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Bali. Salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi kepariwisataan adalah Kabupaten Gunung Kidul, di mana didominasi oleh jenis objek wisata alam pesisir. Salah satunya adalah Pantai Baron. Pantai Baron merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Kamadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, di mana kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sampai 2016, jumlah wisatawan pantai ini meningkat. Berbagai potensi wisata banyak ditemui di pantai ini. Potensi fisik adalah potensi yang berasal dari lingkungan buatan pantai, yaitu berupa objek wisata Pantai Baron yang pada taraf existing memiliki fasilitas yang tergolong lengkap. Sedangkan pada jenis potensi ekologis merupakan potensi yang berasal dari lingkungan alami pantai, di mana Pantai Baron ini dikelilingi bukit-bukit kapur yang di atasnya terdapat jalan setapak dengan gadu panjang untuk menikmati keindahan laut. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini adalah hasil analisis identifikasi fakta existing yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan aspek fisik, ekologis, dan sosial. Yang pertama, daya dukung fisik. Pada aspek kondisi pantai, terdapat 3 aktivitas utama di Pantai Baron, yaitu tempat pelelangan ikan atau TPI, kegiatan wisata bahari, dan kegiatan wisata kuliner. Ketiga aktivitas tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasikan satu sama lain sehingga menyebabkan masalah dari aktivitas satu dengan yang lainnya. Dari segi kondisi historis, 20 tahun terakhir, jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu dari segi kebersihan lingkungan, salah satu narasumber yang berada di Kantor Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa pengelolaan sampah semakin baik, namun seringkali terkendala pada pengangkutan sampah saat hari libur, di mana sampah-sampah yang menumpuk, sedangkan dari segi padatnya aktivitas lebih variatif sekarang. Yang kedua adalah aspek ketersediaan infrastruktur. Pada ketersediaan infrastruktur di Pantai Baron sudah cukup lengkap, namun yang disayangkan adalah adanya beberapa sarana dan prasarana yang secara fungsi masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Aspek ketersediaan infrastruktur ini mengarah pada kondisi existing, sarana dan prasarana yang menurut peneliti berkaitan dengan potensi dan permasalahan terkait dengan daya dukung lingkungan di wilayah ini. Contohnya yang pertama, restoran. Kondisinya dari warung-warung makan tergolong layak atau bersifat permanen, dan dari sisi kapasitas masih memenuhi untuk jumlah pengunjung yang banyak. Selanjutnya, suplai air bersih. Pasokan air bersih didapatkan dari muara sungai bawah tanah yang mata airnya terdapat di Pantai Baron. Hal tersebut merupakan karakteristik di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, area parkir. Walaupun ketersediaan area parkir tergolong paling luas di antara pantai-pantai lain, saat hari libur kondisinya kurang dapat menampung jumlah kendaraan yang datang. Selanjutnya, pada sistem pengelolaan limbah, terdapat 2 IPAL di Sungai Baron sebagai tempat penampungan limbah cair. Kegiatan kuliner berupa septic tank masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter per detik, dan pada saraf existingnya septic tank tersebut masih kurang dapat menampung kebutuhan aktivitas
wisatawan, sedangkan berkaitan dengan limbah kegiatan TPI tidak terdapat tempat penampungan secara khusus. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Pantai Baron tidak terlalu beragam seperti pantai lainnya. Di Kabupaten Gunung Kidul, terkait dengan tindak eksploitasi yang bersumber daya hayati di Pantai Baron, dahulu seringkali terjadi. Namun sejak ada peraturan baru, nelayan tidak lagi melakukan eksploitasi tersebut. Selanjutnya, pada daya dukung ekologis. Pada daya dukung ekologis yang pertama yaitu pada aspek atraksi wisata yang disediakan, seperti yang diungkapkan responden kelompok sadar wisata Pantai Baron. Dari beberapa macam atraksi wisata yang disediakan oleh Baron, atraksi wisata menjadi favorit pengunjung adalah berenang dan wisata kuliner. Yang kedua adalah aspek kejadian abrasi. Pantai Baron mengalami abrasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi 2 kali kejadian abrasi yang tergolong cukup parah yang mengakibatkan lapak wilayah pasiran terhempas ombak dan aktivitas kenelayanan berhenti beberapa hari. Selanjutnya, pada aspek penurunan daya dukung lingkungan. Indikasi penurunan daya dukung lingkungan diamati dari kualitas lingkungan yang tergambar dari kualitas sarana dan prasarana terkait persampahan. Selanjutnya pada daya dukung sosial. Yang pertama yaitu aspek kesan terhadap objek wisata. Pantai Baron adalah pantai yang unik, terdapat pasir, bukit, muara sungai, teluk, dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas area parkir yang luas, semakin meningkatkan keinginan wisatawan untuk berkunjung ke pantai ini. Selanjutnya pada aspek keindahan lokasi. Kondisi pada saat akhir pekan dan hari libur tertentu yang ramai pengunjung menyebabkan pantai ini tidak ideal lagi untuk suatu kunjungan wisata. Kaitannya dengan keindahan lokasi berdasarkan pernyataan responden, penelitian dalam participatory mapping yang dilakukan sebelumnya. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.